Kalimat langsungnya adalah, gimana sih biar kita tuh tetap waras di dalam rumah ya teman-teman ya. Nah, oke sekarang, kita sudah mengundang narasumber yang, ahli di bidang ini tentunya. Aku mau ingetin juga teman-teman, kita akan ada special door prize di akhir acara. Special door prize ini berupa diary book yang limited edition, desainnya juga cakep banget, dan jumlahnya juga limited banget di dunia ini. Jadi jangan lupa nanti berikan pertanyaan yang terbaik dan nantinya akan diundi oleh narasumber kita. Oke, tanpa berlama lagi kita mau undang narasumber kita, Pak Sutri, Jimmy Indrajaya, dan Yohana Rosalina. Silakan Pak Jimmy dan Bu Rosa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Bapak Ibu. Mungkin boleh perkenalan dulu ya, Bapak Jimmy dan Bu Rosa. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berdua sharing malam hari ini. Semoga apa yang kami sharingkan malam ini boleh bermanfaat ya sedikit banyak untuk kehidupan kita semua.
Perkenalkan, nama saya Jimmy dan istri saya Rosa. Nanti Bu Rosa bisa memperkenalkan diri sendiri, gitu ya. Saya sendiri, kami telah menikah selama 27 tahun, dikaruniai oleh sepasang anak, ya. Pertama adalah putri Jessica, namanya panggilannya Ica, berusia 26 tahun. Saat ini dia sudah bekerja. Kemudian adiknya yang kedua adalah Glenn, berusia 23 tahun, juga sudah bekerja. Saya pikir dari saya itu perkenalan keluarga kecil kami, mungkin Bu Rosa mau tambahkan. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Kesibukan Pak Jimmy sehari-hari juga berbisnis, dan saya juga, tapi saya lebih banyak di bidang pendidikan karena saya seorang pendidik. Jadi banyak memberikan training, memberikan seminar, dan sebagainya. Itu perkenalan singkat dari kami, Lina. Silakan. Mohon maaf saya panggilnya pakai nama ini. Iya, nggak apa-apa. Biar lebih akrab ya. Nggak apa-apa. Nah, thank you banget loh Bu Rosa dan Pak Jimmy sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami di acara Mayotalk hari ini ya. Oke, nah gini, mungkin kita masuk ya ke topik talk show hari ini. Jadi sering ya Ibu Bapak kita mendengarkan istilah home sweet home. Nah, pastinya kita mau dong kondisi rumah kita itu nyaman dan aman. Lalu bagaimana nih kita supaya menjaga kesehatan mental kita agar di rumah itu tetap dalam kondisi yang sehat. Tapi sebelumnya, untuk memasuki topik yang lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, maksudnya apa sih mengenai kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Pak Jimmy dan Bu Rosa boleh jelasin ya? Oke. Apa yang saya pelajari selama ini, karena kebetulan tadi saya katakan bahwa saya seorang pendidik dan juga seorang konselor, banyak sekali yang saya pelajari baik dari buku atau dari bacaan, dan terutama juga dari klien-klien saya gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisi teoritis dari WHO, kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera gitu ya, di mana individu atau manusia itu bisa mewujudkan semua potensinya. Nah, dalam tataran spiritual, karena kita adalah komunitas Katolik, kalau kita ingat ada bacaan yang mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan begitu banyak talenta gitu ya. Ada yang dikasih 5, dikasih 3, dikasih 1 begitu ya, teman-teman masih ingat itu. Tapi tinggal tanggung jawab kita nih mengutilize atau menggunakan talenta. Jadi orang yang sejahtera, orang yang sehat mentalnya itu biasanya mampu menggunakan talenta yang Tuhan kasih. Itu bahasa spiritual Kristiani. Tapi kalau bahasa WHO, dia sejahtera, dia sehat lahir batin, dan dia bisa mewujudkan potensinya. Yang kedua, kalaupun ada tekanan hidup, saya yakin semua dari kita, termasuk saya sama Pak Jimmy, 27 tahun pernikahan, nggak mungkin kita tidak punya masalah. Banyak malah masalahnya ya. Jadi bukannya kita menghindari masalah, tapi kalau masalah itu datang, tekanan hidup itu datang, gimana caranya kita menghadapinya dengan cara yang normal, yang diterima masyarakat. Tidak agresif misalnya, tidak lalu menyerang, atau tidak menarik diri, mengisolasi diri, dan mohon maaf tiba-tiba lalu bunuh diri, dan itu kan kalau saya bilang itu tindakan-tindakan mengatasi tekanan yang kurang sehat begitu ya. Dan akibat dari semua itu, maka definisi ketiga adalah orang-orang yang sehat, sejahtera secara mental dan fisik dan secara holistik hidupnya, dia pasti bermanfaat untuk masyarakat. Nah, masyarakat paling kecil seperti yang Lina tadi bilang ya, keluarga. Kalau kita dipanggil sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua buat anak-anak, ya pasti bermanfaat dulu buat anggota keluarga kita. Gitu Lina kira-kira. Oke, berarti dari kesehatan mental yang baik, barulah kita bisa bermanfaat gitu ya Bu ya, untuk masyarakat ini ya. Betul. Oke, nah memang kalau di keluarga itu atau di rumah ya, memang sering banget nih terjadi gitu ya, misalnya istri yang
kecapean atau suami mungkin habis pulang kerja gitu ya, kecapean, lalu kalau marah tuh udah misalnya ada yang mencetuskan kalau marah tuh udah kayak macan semua gitu ya, Bu, ya. Udah nggak terkontrol gitu, membuat suasana rumah itu jadi nggak enak gitu. Pasti itu akan berpengaruh tuh ke anggota keluarga, terutama anak-anak ya, gitu. Nah, kenapa sih, kesehatan maksudnya kita tuh penting gitu loh, Bu, merawat kesehatan mental ini, gitu. Maksudnya seberapa pentingnya gitu? Oke, saya coba share slide ya. Jadi tadi pertanyaan yang bagus sekali dari Lina, seberapa penting sih kita merawat kesehatan mental? Penting sekali, karena saya pribadi percaya, nanti Pak Jimmy bisa tambahkan, bahwa kalau disebut berakar dari keluarga, sebenarnya hubungan pribadi kita dengan Yang Maha Kuasa atau dengan Tuhan itu pasti nomor satu. Kan Tuhan bilangnya, cuma ada dua hukum dalam hukum cinta kasih. Mengasihi Tuhan seperti kamu, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, dan mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi buat saya pribadi, gimana sih caranya mengasihi Tuhan? Ya pasti mengasihi diri dan mengasihi keluarga. Nah, dari keluarga itu kita bisa menularkan kasih dan menularkan kesehatan mental yang basisnya adalah kasih, itu mulai tuh melingkar tuh dari keluarga kecil ke keluarga selanjutnya ya, orang tua, sepupu, kakak adik, om tante, lalu ke komunitas berikutnya. Kalau kita aktif di gereja ya komunitas gereja, kalau kita punya pekerjaan, komunitas pekerjaan atau komunitas bisnis, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang moga-moga menjadi garam dan terang untuk kelompok manusia yang berikutnya. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, penting. Nah tadi tapi Lina mengatakan suami sekarang juga istri bekerja, ya kita sudah punya tatanan yang cukup modern bahwa istri juga bekerja di rumah maupun di luar rumah. Bahkan suami-suami terlibat dalam pengasuhan anak. Tekanan-tekanan yang tadi saya sampaikan di awal itu normal kalau menurut saya. Cuma mengekspresikannya itulah kita harus belajar. Gitu. Jadi apakah marah boleh nggak boleh? Tapi kalau marah sampai seluruh dunia tahu atau sampai tetangga geger gitu ya, mungkin itu yang saya sebut kita berlatih. Seperti itu Lina. Mungkin Pak Jimmy mau menambahkan, silakan. Biasanya sih kalau kita lagi kalau kita lagi capek gitu ya teman-teman, lalu ada kecenderungan misalnya akan terjadi gesekan, kita biasanya berdua tuh mencari jeda, gitu, mencari cara atau waktu tepatnya yang tepat untuk bicara. Jadi tidak, walaupun ini proses ya, Bapak Ibu. Jadi bukan tiba-tiba sejak kami menikah di hari pertama kami sudah seperti ini. Ini adalah proses. Jadi kami saling belajar, mempelajari apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya Bu Rosa sedang mau ngomong sesuatu, dulu kecenderungan saya sebagai pria itu datang dengan solusi. Saya biasanya tuh jadi setelah dengar apa yang Bu Rosa curhatin ke saya tuh saya cenderung untuk memberikan nasihat. Apa yang menurut saya penting, apa yang menurut saya benar. Tapi pada kenyataannya ternyata setelah saya pelajari bukan itu yang dibutuhkan Bu Rosa. Gitu. Yang dibutuhkan Bu Rosa yang saya pelajari adalah didengarkan. Didengarkan. Jadi sekarang ini kalau Bu Rosa misalnya sedang mau curhat, saya akan tanya dulu ke beliau. Ini cuma mau didengerin atau perlu tanggapan. Jadi saya tahu apa yang saya harus lakukan. Jadi jangan sampai salah lagi gitu. Karena saya belajar, ya tadi seperti saya bilang tadi, kami belajar dari proses. Sebab kalau salah dalam
menanggapi itu akhirnya jadi Bapak Ibu pasti tahu sendiri ya, akhirnya jadi nggak beres gitu, akhirnya jadi malah berantem gitu. Itu sih, itu tambahan saya. Iya, dan komunikasi, saya percaya teman-teman setuju dengan kami berdua. Itu apa ya, tema yang nggak ada habisnya dibicarakan, karena itu topik yang paling seru dan paling susah. Paling susah. Jadi gimana ya, saya tuh kalau bicara tentang komunikasi itu gampang sekali secara teori, tapi prakteknya kami jatuh bangun. Kami jatuh bangun. Jadi kalau bicara tentang kesehatan mental dalam keluarga dan keluarga adalah fondasi, penting nggak penting. Dan komunikasi seperti yang Pak Jimmy sampaikan, gimana caranya saya mengungkapkan pikiran dan perasaan saya yang misalnya sedang tertekan, terutama ya. Kalau lagi happy, lagi gembira mah gampang. Tapi kalau lagi tertekan, lagi senewen, lagi sebel, begitu sebelnya sama pasangan lagi, gimana caranya? Dan semua couple di sini pasti pernah mengalami. Tadi Pak Jimmy sudah sharing along the way ya, dalam proses kami menikah, proses komunikasi kami pun tidak selalu bagus, tidak selalu dan tidak pernah sempurna. Saya selalu bilang pada diri saya, pada semua couple, pada semua rekan, sesama pejuang, istri dan suami ya, pejuang di keluarga, kita nggak boleh fokus pada perfection, karena kita akan frustrasi. Fokuslah pada progression. Gimana dulu Pak Jimmy, seperti tadi beliau bilang, kalau saya ngomong, lebih banyak, akhirnya dia ngomong, menasehati, dan saya sebel kan, Lubang cuma mau curhat kok, nggak didengerin gitu. Dan saya mulai menggunakan semua standar listening kan, karena saya konselor, standar listening saya, ini loh kalau jadi pendengar tuh mesti begini, begini, begini. Saya malah ngajarin dia, ya pasti suami saya bete lah ya, lalu bertengkar, selesai. Jadi apa yang kami pelajari, ya kita coba berdua cari waktu yang tepat kalau mau ngomong yang serius. Yang kedua, mendengarkan, tidak mudah tapi selalu dicoba. Yang ketiga itu tadi, kalau Pak Jimmy fokusnya pada solusi, belum tentu istrinya butuh solusi. Kadang-kadang cuma butuh didengarkan. Tapi sama, suami juga kadang-kadang butuh didengarkan, bukan kadang-kadang sering. Jadi kadang-kadang kita cuma dengerin aja, nggak usah kasih solusi apa-apa. Dengan bahasa tuh. Nah itu ya, proses ya Lina ya, jadi tapi pada saatnya balik lagi ke keluarga, saya sangat happy kalau boleh dibilang dengan tema ini, karena keluarga buat saya, dan saya bersyukur sekali bahwa kami berempat, saya, suami, dan anak-anak, sampai saat ini diberkati dengan hubungan kami yang sangat-sangat, boleh dibilang buat kami berempat secara subjektif, kami sangat dekat. Saya bisa ngobrol A sampai Z dengan anak perempuan saya, baru semalam ya dia duduk, tiba-tiba ngetok pintu, dia duduk nongkrong, padahal dia pendiam sekali, dan dia memutuskan untuk bicara sama papa. Yang kedua juga gitu, kalau anak laki ya, si Glenn-nya, umur 23 tahun ya, dengan gayanya, gitu. Pokoknya, ada komunikasi yang menyenangkan. Tiba-tiba dia panggil, "Mah, mau ngomong dong." So, buat saya itu adalah blessing. Tapi blessing juga harus kita perjuangkan. Kalau udah diberkati dengan keluarga yang baik, ya saya perjuangkan bersama Pak Jimmy untuk tetap mendekat. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang kami pelihara sampai saat ini. Nanti ya ceritanya ya, ini baru penjelasan awal. Kembali Lina. Oke, terima kasih nih Pak Jimmy dan Bu Rosa. Nah, berarti kesehatan mental seorang istri itu sangat berpengaruh ya terhadap suaminya, gitu. Dan sebaliknya ya. Jadi maksudnya istri itu kesehatan mentalnya baik jika suaminya itu bisa istilahnya ya maksudnya hubungan suami istrinya bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya Ibu ya, Bapak. Itu baru ada kesehatan mental yang baik di dalam hubungan suami istri ini gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak kan pas banget nih ya untuk sharing untuk bidang ini gitu loh. Dan value ini tuh pasti ada banget nih di keluarga Pak Jimmy dan Bu Rosa. Gitu, bisa nggak sih sharing? Tadi bilang apa sharing nih Bu, Pak. Nah, coba sharing Bapak Jimmy sama Bu Rosa gimana sih ininya apa menjalankan kesehatan mental yang baik ini di dalam keluarga. Saya cerita karena kemarin kami janjian. Cerita saya ini ada sangat hubungannya dengan, karena baru saja kami alami. Saya alami gitu ya.
Jadi teman-teman, kita semua mengalami masa pandemi yang nggak mudah ya. 2019 akhir, 2020 awal, itu persis ulang tahun Pak Jimmy 7 Maret. Saya ingat sekali karena ulang tahun beliau. Itu adalah hari terakhir kami keluar rumah. Karena setelah itu kita semua dikurung. Isolated, ya, isolating ourselves. Jadi tidak mudah karena saya berbisnis, saya mengajar dari rumah. Dari sisi keuangan kami mengalami sedikit masalah juga karena akhirnya proyek-proyek mengajar offline berhenti. Tapi saya percaya Tuhan memelihara, gitu ya, dan betul-betul dipelihara. Kami mendapatkan proyek online, gitu ya, untuk sebuah bank dan kami lakukan. Tapi yang mau saya katakan, semua yang kita alami selama proses pandemi kemarin itu ternyata tanpa saya sadari berdampak cukup kuat pada saya. Saya konselor, maka topik it's okay not to be okay itu bagus banget. Bahwa apakah benar bahwa seorang konselor juga lalu imun terhadap masalah-masalah kesehatan mental? Jawabannya tidak, karena saya manusia biasa. Jadi kurang lebih 2 bulan lalu, dampak yang karena saya masih membantu orang memberikan konseling gitu ya, dan berusaha terus membantu orang kan, juga menjadi pengajar, menjadi istri, menjadi mama, dan menjadi anak dari mami saya yang sudah 84 tahun. Itu terus saya lakukan itu sebenarnya dengan sukacita, tapi merawat kesehatan mental pribadi itu penting sekali. Kalau bahasa anak saya nggak bisa menuang ketika cup saya itu kosong. Ya, botol saya kosong dan saya harus terus diisi. Nah, saat itu saya kosong banget. Jadi 2 bulan lalu saya diminta untuk ikut seminar tentang depresi, tentang orang dengan gangguan jiwa, ODGJ dari keuskupan. Saya mewakili paroki, ya, karena saya baru saja melibatkan diri di SKK dan saya mewakili. Yang menghentak saya saat itu adalah pembicaranya seorang psikiater, Dr. Hervita. Beliau mengatakan bahwa data di keuskupan kita ini luar biasa memprihatinkan. Mereka yang mengalami anxiety atau kecemasan itu meningkatnya sampai 4 kali lipat selama 3 tahun. Yang mengalami mild depression itu juga meningkat 4 kali lipat. Dan beliau memberikan tanda-tanda mild depression. Waktu beliau memberi seminar itu, saya duduk diam, terhenyak, dan saya melihat bahwa itu saya. Saya mengalami mild depression, teman-teman. Dan tanda-tandanya sudah jelas. Saya sering menangis sendiri, saya merasa terisolasi, dan saya tidak mau ketemu orang. Saya punya pikiran-pikiran bunuh diri, dan saya menangis bahwa ternyata saya tidak imun. Jadi 2 bulan lalu itu, saya betul-betul menyadari bahwa something wrong with me. Nah, tapi apa yang saya lakukan setelah itu kan ya? Apa yang saya lakukan? Saya memutuskan untuk ngomong. Pertama kepada suami saya, Pak Jimmy. Yang kedua pada kedua anak saya. Kami terbiasa untuk kumpul keluarga selama pandemi. Thanks for pandemi, karena nggak kemana-mana. Setiap Sabtu malam kami kumpul. Selama 3 tahun ini Sabtu malam ngapain aja mau main apa Pak? Main kartu, main apa itu? Monopoli sampai lupa. Monopoli, nonton TV, main sama anjing saya. Apapun kita lakukan. Jadi kebiasaan itu kami bangun dengan sengaja karena ya kami nggak ada pilihan, nggak bisa pergi kan saat itu. Tapi itu adalah ternyata di balik semua masalah ada selalu opportunity. So I share with my children. Saya sharing. Ini kondisi mama karena saya merasa nggak fair kalau mereka nggak tahu, orang terdekat saya ini nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Jadi waktu saya share, anak saya yang pertama menangis, anak saya yang kedua juga bilang, Mam, actually apa yang mama alami saya juga alami. Loh, kalau saya nggak ngomong dia nggak terpancing untuk bicara. Jadi saya bilang, wow, penting sekali untuk seorang ibu terbuka pada anak-anak karena mungkin anak-anak akan merasa aman untuk bercerita hal-hal yang nggak enak. Ini kata kuncinya teman-teman. Tidak apa-apa untuk tidak apa-apa gitu. It's okay not to be okay. Tidak apa-apa loh kalau kita mengalami apa-apa gitu. Kita manusia biasa. Nah, jadi dari titik itu
Lina dan teman-teman, saya merasa sangat lega bahwa saya diterima dengan rasa aman, tidak ada judgement dari suami saya. Lu kan konselor, masa lu gitu, nggak ada. Anak-anak juga, kan mama konselor gitu, kok nggak ada sama sekali. Dan it's so ya releasing. Lalu saya bercerita pada mentor saya, bercerita pada teman-teman dekat saya, satu komunitas, dan mereka walaupun online, mereka seperti memberikan pelukan yang hangat. Dan saya tahu itu adalah kerja Tuhan, karya Tuhan. So itu cerita saya. Silakan Pak Jimmy. Ya, menyambung cerita dari Bu Rosa tadi ya. Jadi pada saat Bu Rosa bercerita kepada saya tentang apa yang dia rasakan, hal yang pertama yang saya tanyakan adalah apa yang kamu butuhkan. Jadi saya mengerti sekali apa yang Bu Rosa rasakan karena secara kepribadian, teman-teman, biasanya pasangan suami istri ini agak berbeda ya. Itu sebabnya kadang-kadang kita tertarik dengan orang yang agak berbeda dengan kita karena kita tidak memiliki hal tersebut. Jadi Bu Rosa ini adalah orang yang energinya keluar, ekstrovert, ya, punya banyak teman, rame, gitu ya, ya kayak gitu. Jadi energinya keluar. Sedangkan saya sebaliknya, saya punya energi ke dalam. Ya, jadi kami, Bu Rosa itu mengumpulkan energi dengan cara bertemu orang, jalan-jalan. Nah, masalahnya di dalam pandemi itu kita nggak bisa jalan-jalan, sangat terbatas. Jadi, tapi saya tanyakan apa yang dia butuhkan. Karena saya tahu kurang lebih, ya karena kami sudah 27 tahun, saya kurang lebih tahu apa yang dia sukai, kurang lebih. Jadi, sebaliknya saya ya dalam pandemi ini adalah orang yang sangat strict, teman-teman, kalau boleh dibilang. Sangat strict karena saya ini adalah orang yang sangat taat dengan aturan. Jadi aturan selama kita berada di era pandemi ini, semua saya buat untuk melindungi keluarga kami supaya terhindar dari COVID, gitu ya. Dan salah satunya adalah melimitasi kita keluar dari rumah. Tapi saya berpikir kembali saat Bu Rosa bercerita, saya yang mana yang lebih penting? Apakah aturan yang saya buat atau kesejahteraan dirinya sebagai pasangan hidup saya? Bagi saya, kepentingan beliau jauh lebih penting daripada aturan yang saya buat, begitu ya. Jadi saya mencoba untuk mencari tahu apa yang saya bisa kurangi sehingga bisa mengurangi apa yang beliau rasakan. Salah satunya saya bertanya, kira-kira kamu keluar rumah? Tentu dengan prokes ya teman-teman, tetap dengan prokes. Tapi saya jadi lebih lunak, quote unquote, dalam hal menerapkan aturan. Jadi saya mencoba untuk fleksibel, melihat karena kebutuhan Bu Rosa ini jauh lebih mendesak daripada apa yang saya lakukan. Karena kita kalau 2 bulan yang lalu berarti kita sudah melewati sekitar 2 tahun ya pandemi ya teman-teman. Jadi kita sudah quote unquote terbiasa dengan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Jadi yang saya lakukan adalah itu, saya bertanya apa yang dibutuhkan, kita cari jalan keluarnya, bagaimana cara melakukannya, dan tentu dengan aman, sebisa mungkin seaman mungkin. Jadi, yuk, kamu mau pergi kemana, aku anterin. Karena kebetulan Bu Rosa tidak bisa nyetir, jadi saya bisa nyetir, jadi saya mengantar. Kamu mau pergi kemana? Yuk kita pergi. Gitu. Atau mau pergi keluar bareng-bareng anak-anak. Ayo deh, kita cari tempat penginapan yang saya tuh biasanya memang orang yang mencari data. Jadi apapun yang saya ingin lakukan, saya mau beli handphone, saya mau beli apa, itu selalu saya cari informasi di internet. Kebetulan karena itu juga bidang saya ya, digital marketing. Jadi semuanya saya cari infonya di situ. Akhirnya ya udah kita
menginap di hotel, cari hotel yang aman, dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Tadi Pak Jimmy, saya tambahkan ya Lina. Ya. Pak Jimmy Bisa. sebut dengan tipe kepribadian berbeda. Yes. Dan itu yang juga sebenarnya saya pelajari. Saya senang sekali memberikan training mengenai personality plus, belajar dari kami. Beliau ini melankolik flegmatis, saya kolerik sanguin. Jadi ya Tuhan adil ya, yang saya nggak punya di Pak Jimmy punya kan, yang Pak Jimmy nggak punya, saya punya. Dulu waktu sebelum kita menikah, pasti saya ya, kayak Pak Jimmy bilang, saya senang dengan cowok yang tenang, yang dapat Pak Jimmy. Pak Jimmy senang dengan cewek yang ceria, ketemu saya. Tapi waktu menikah, nah ini beda lagi nih cerita, ya. Si suami akan bilang, "Mang, mau diem dikit dong," gitu kan, karena dia terlalu ramai. Si istri bilang, "Papa ngomong dong, diem aja." Lah, bang dia pendiam, gimana? Jadi intinya adalah kita tanpa sadar ingin sekali mengubah pasangan kita seperti yang kita mau. Gitu. Karena saya ramai, saya pengen suami saya ramai. Ya nggak bisa gitu ya. Nah, cara menangani masalah juga menarik. Pandemi itu belajar banyak. Pak Jimmy ada di titik ini, saya di titik kanan. Beliau semua berita didengerin gitu, waspadanya luar biasa, alert gitu ya. Kalau jadi kayak kentongan tuh selalu bawa kentongan. Saya santai, agak cuek gitu ya. Dan akhirnya kami belajar untuk masuk ke titik tengah. Kalau enggak bisa. Dua-duanya frustrasi. Saya sebel dengan ketelitian beliau, beliau sebel dengan keserempatan saya. Itu bahasanya. Dibawa ke titik tengah dan kami berusaha. Nah, ini foto yang saya pasang, foto di mana dari beberapa kami jalan-jalan, kami akhirnya bertemu dengan tempat-tempat yang kami nggak pernah datangi kalau nggak ada pandemi gitu. Karena saya juga bukan orang yang sangat adventurous. saya apa ya, lugu lah gitu ya, orang ngajak kemana saya ikut, tapi nggak pernah nyari juga gitu. Saya having fun dimanapun sebenarnya. Tapi dengan pandemi, Pak Jimmy cari, ini bagus tempatnya, yuk jalan. Dan memang bagus, akhirnya kami jalan. Ini di mana ya, by the way, saya juga lupa. bukan, ini di puncak. Anyway, saya lupa tempatnya. Tapi 3 tahun kami mencari tempat yang tidak ramai gitu ya, tempat yang unik, dan itu kami usahakan untuk keluar. Dan disitulah bahwa akhirnya saya menemukan support system saya. Jadi sumber ketidaksehatan mental saya bisa dari keluarga. Karena tadi ya, tanpa disadari saya terus melayani dalam arti memberikan pada orang lain. Tapi saya sendiri kosong. Karena terlalu sering memberikan, saya kosong. Sementara saya orangnya senang ketemu orang dan tidak bisa. Sehingga akhirnya saya breakdown, saya mengalami masalah, dan cara mengatasinya ya balik lagi ke keluarga. Gitu. Seperti itu Lina, cerita kami. Oke, menarik banget nih Bu Rosa dan Pak Jimmy nih sharingnya nih. Baru tadi mau tanya, ini di mana nih ya? Oh bagus banget tempatnya. Lake House. Di Lake House, so, tak tulis ya. Namanya Lake, lah. Boleh. Lake House, rumah danau. Oke. Di puncak. Ini jalan-jalan sama anak-anak juga, Bu? Iya. Okay. Jadi kami selalu berempatan kemana-mana. Kesian anjing saya sih di rumah jadinya. Lake House itu dekat Seruni. Oh, dekat Seruni. Hotel Seruni. Iya, itu bagus banget, dan ya itu karena nggak pernah ke sana ya akhirnya kami bisa ke sana gitu kan ya. Dan sepi waktu itu. Jadi ya itu kami mencari-cari tempat banyak sekali, tapi seperti tadi saya cerita, saya adalah orang yang sangat berhati-hati dalam hal ini, lalu mencari-cari tempat yang bagus tapi sepi, tidak banyak orang. Dan memang betul, tempatnya sepi waktu itu. Mungkin sekarang udah rame ya, Pak? Udah rame lagi. Cari lagi tempat lain. Oke. Nah, setelah Bu Rosa terbuka nih ya dengan Pak Jimmy, lalu dengan anak-anak, itu ada rasa, maksudnya sedikit pemulihan atau sampai jalan-jalan ini nih Bu, yang membuat kondisi Ibu tuh pulih gitu? Ini belum ya. Jadi saya sebenarnya pulihnya itu kan tentu dengan proses ya. Karena pertama kan proses saya tidak menyadari, atau saya menyadari tapi saya denial. Ya, saya tahu sebenarnya something wrong with me, tapi saya denial dan saya procrastinate untuk acceptance-nya. I know ini something wrong with me. Setelah denial, enggak lah, gue mana mungkin gitu kayaknya. Terus kalaupun sudah tahu, saya procrastinate, saya menunda untuk pada tahap yes,
something wrong with me. Kenapa? Banyak sekali. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Masa sih gue bisa kena, lawang gue kan tahu tentang kesehatan mental. Harusnya kan gue nolong orang. Itu proses yang tidak mudah untuk orang seperti saya. Dan seperti saya bilang tadi, yang membuat saya lega dalam waktu saya seminar itu, Dr. Hervita, psikiater itu mengatakan, setiap orang, tidak ada satupun yang imun. Mau pastor, mau suster, mau uskup sekalipun, beliau bilang ya, mau psikiater sekalipun, penolong di bidang kesehatan mental, dan di situ langsung, jadi kayak tuh waktu dengerin seminar tuh saya, tepok-tepok. Jadi wah, ini saya. Dan di titik itulah saya mulai, oke, I surrender. Saya bukannya lemah, tapi menyadari bahwa it's okay untuk lemah. Oke. It's okay untuk lemah. Berarti memang perlu adanya penerimaan ya Bu ya dari diri sendiri ya. Yes. Kalau kita tuh sebenarnya lagi kondisi yang nggak baik-baik aja gitu ya. Dan itu normal, Lina. Oke. Saya merasa normal karena ada banyak orang yang terus mengatakan bahwa no, I'm okay and I have to be okay. Karena saya mother, saya single mom, saya seorang istri, dia begitu harus kuat dan dia rapuh di dalam dan retak. Dan itu bahaya sebenarnya. Jadi dia mengabaikan dirinya demi untuk orang lain. Saya merasa bahwa itu justru yang tidak sehat. Kalau kita bicara kesehatan mental, berusaha untuk selalu sehat walaupun kita tahu kita tidak sehat. Itu salah satu tanda tidak sehat. Loh, kok jadi permainan kata? Enggak ya. Teman-teman mungkin bingung yang saya katakan. Yang saya katakan gini, karena kita punya tantangan hidup tadi ya, dan siapapun kita, Anda profesional, Anda seorang istri, Anda seorang suami, Anda seorang pebisnis, apapun peran kita. Saya ingat sekali bahwa pada saat yang bersamaan, saya pernah baca satu buku bagus ya, Anthony de Mello, itu adalah buku puisi gitu ya. Ada orang yang datang kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, saya harus berubah nggak? Dan Yesus menatap dia dengan penuh kasih. Tidak, kamu tidak harus berubah. Tapi kamu harus menerima dan mencintai dirimu, lalu bertumbuhlah di situ. Wah, kalau udah baca buku saya nangis. Kenapa? Karena Tuhan aja nggak minta saya berubah. Untuk apa saya terus memakai pisau, menghantam diri saya gitu. Lu harusnya begini, lu harus kan kayak kita pakai pisau, nyuapin pakai pisau atau garpu ya. Lu harusnya begini, lu harus kuat. Lebih baik saya pakai sendok. Oke. Saat ini I'm not okay. And it's okay. Karena dengan itu saya bisa mulai recovery saya. Gitu Lina ceritanya. Oke, aduh dalam banget nih Bu Rosa. Langsung terenyuh saya. Oke. Nah, sebelum next, aku mau ingetin nih teman-teman, buat yang memang ada pertanyaan mengenai terkait dengan materi pada hari ini, boleh langsung chat aja di chat box, atau nanti saat Q&A bisa raise hand, jadi langsung tanya ke Pak Jimmy dan Bu Rosa. Gitu, oke. Nah, pertanyaan aku nih selanjutnya ya, Bu Rosa sama Pak Jimmy. Nah, kan kita banyak ya masalah dan tantangan di dalam hidup kita nih, Bu, Pak. Jadi dari lingkungan pekerjaan, lingkungan mungkin mertua atau apapun ya, mungkin anak-anak gitu ya. Banyak tekanan gitu yang bisa menghimpit kita gitu. Gimana sih caranya, atau mungkin dari Bu Rosa atau Pak Jimmy ada tips atau saran-saran melalui apa dan gimana caranya? Ya, ini cara saya, tapi Pak Jimmy juga pastinya mengalami ya. Hal pertama yang saya lakukan, nggak ada cara lain, itu berdoa. Saya bukan orang yang rajin sekali membaca kitab suci. Tapi saya merasa bahwa saya cukup rajin berdoa. Dan berdoa saya itu bukan doa formal saja. Saya pernah baca buku Fasula, dan dia selalu mengatakan, ajak aja Yesus kemanapun kamu pergi. Lagi di mobil, Yesus duduk sebelah saya yuk. Dan saya buka jendela, Yesus terima kasih, Tuhan terima kasih. Ngangkat air panas, Tuhan berkati supaya ini, pokoknya semuanya. So, itu my daily habit, saya nggak tahu sejak kapan, tapi sudah lama, dan itu sangat menolong. Kalau saya katakan kita ada dalam tangannya Tuhan gitu ya, kita suka minggir-minggir, mau jatuh gitu di kelingking, pokoknya tangan Tuhanan. Doa itu adalah mengajak
kita kembali ke tengah-tengah. Tuhannya nggak kemana-mana soalnya, jadi saya yang kesana kemari ya. Tapi dengan doa, saya mendekat kepada Tuhan, bukan Tuhan mendekat kepada saya. That's the first and the foremost hal yang terpenting yang saya lakukan, dan it works. Jadi saya saya sering kali mendapatkan arahan dari Tuhan, Roh Kudus gitu ya. Paling sering tuh lewat buku. Saya tuh paling senang kalau baca buku tuh seperti ini Tuhan lagi bicara. Ya, salah satu buku juga adalah Kitab Suci. Yang kedua, journaling. Saya senang nulis, teman-teman. Bukan penulis, saya tuh bukan vlogger, bukan blogger bukan. Saya menulis, memang senang menulis. Jadi saya punya kebiasaan kalau pergi akhir tahun, kita suka pergi ya ke Bandung kemana tuh, saya pasti bawa buku jurnal saya. Pasti. Januari, thank you Tuhan, saya mengalami gitu ya. Itu baru hari pertama datang, baru sampai Januari itu udah penuh. Kita biasanya 4 hari 3 malam itu kadang-kadang punya PR, balik lagi ke rumah nggak selesai tuh jurnalnya, tapi akhirnya saya buat per bulan, per semester. Jurnal itu tidak harus teratur, apa yang saya ingat, apa yang saya ngomong, tapi dengan melihat tulisan sendiri, itu tadi, penyadaran. Something wrong kah, something good kah, and it's okay untuk wrong, it's okay juga untuk good gitu ya. It's normal juga, jadi saya bisa melihat apa yang terjadi dalam diri saya. Saya juga pasti tadi minta bantuan dari keluarga, itu yang pertama. Me time gitu ya. Saya bersyukur rumah saya ini dalam kompleks 10 menit udah dapat salon rumahan, langganan, murah meriah. Ini saya potong rambut, mbaknya bilang, kan minggu lalu ibu baru kesini, lupa. Saya bilang, saya lupa potong rambut kemarin, keren banget. So begitu mudahnya saya jalan, dan itu blessing buat saya. Kemudian jalan kaki keliling kompleks ke pasar, itu juga me time saya, dengan anjing saya jalan kaki. Dan yang terakhir teman-teman, be nice to yourself. Be nice to yourself. Be nice to myself. Tadi yang saya bilang, saya jangan pakai pisau atau garpu untuk gini aja lo nggak bisa. Karena saya kolerik. Kolerik itu orang yang senang kerja, senang berprestasi, punya standar tinggi tentang pekerjaannya, suka gila kerja. Saya duduk manis depan TV, ngangkat kaki, suka merasa bersalah. Ya, itu saya dulu. Siapa yang punya nasib seperti saya? Sehingga kalau saya gila kerja, saya lupa bahwa saya harus nice to myself. Boleh lo istirahat. Boleh lo main games, boleh lo lihat yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, boleh banget. Nah, itu what I do. Saya pegang Pak Jimmy, ayo ngomong. Kalau nggak saya terus yang ngomong. Mungkin ada tambahan nggak nih dari Pak Jimmy nih mengenai cara-caranya nih Pak Jimmy? Mungkin cara introvert sama extrovert beda nih mungkin. Saya gini, yang saya lakukan biasanya saya seperti tadi mungkin Bu Rosa juga bilang, kita tidak mungkin mengeluarkan sesuatu kalau kita tidak punya sesuatu yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi saat ada tantangan datang, itu bagaimana saya menghadapinya. Jadi saya biasanya, karena saya selalu nyanyi, teman-teman, nyanyi di rumah ya, bukannya jadi professional singer. Saya bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya pada saat-saat baik. Ya, pada saat-saat baik, pada saat saya senang, saya mengumpulkan energi, teman-teman. Saya nyanyi, saya berdoa, sehingga pada saat tantangan datang, itu saya lagi punya persediaan untuk menghadapi tantangan tersebut. Karena apa? Karena saya merasakan cinta Tuhan yang begitu besar. Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan selalu mendampingi saya apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena tadi itu. Jadi saya kumpulin dulu energinya karena saya tahu pasti tantangan akan terjadi dalam hidup. Tidak pernah ada manusia yang lolos atau luput dari tantangan. Jadi saya mengumpulkannya adalah pada saat saya senang. Kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan kita suka beringat Tuhan kadang-kadang kalau kita ketemu masalah gitu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah pada saat saya merasa happy, pada saat saya merasa bersyukur, di situ saya mencoba menabung energi
positif di dalam diri saya untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi pada saat saya mengalami tantangan tersebut, termasuk dalam doa. Saya begitu, kalau saya berdoa rohani, saya kadang-kadang suka mengeluarkan air mata karena saya merasakan begitu besar cinta Tuhan pada saya. Itu energinya luar biasa yang saya dapatkan. Dan ada yang mengatakan bahwa pada saat kita bernyanyi sebagus mungkin untuk Tuhan, maka itu lebih daripada doa. Gitu. Jadi itu cara saya mengumpulkan energi. Jadi bagaimana saya menghadapi tantangan itu dengan energi yang saya sudah kumpulkan sebelumnya. Gitu. Termasuk dalam doa. Jadi saya doa itu juga saya mencoba untuk disiplin, teman-teman. Saya mengharuskan diri saya untuk berdoa bukan untuk sebagai keharusan, tapi karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena saya pikir, saya suka bilang ke anak-anak, masa sih kita nggak bisa doa rosario setengah jam aja sehari. Tuhan udah berikan waktu 24 jam loh sehari kepada kita. Masa sih kita nggak bisa kasih waktu untuk Tuhan setengah jam saja untuk menyenangkan hatinya dan menyenangkan hati Bunda. Jadi itu pada saat saya melakukan itu, I feel good. I feel good. Apa yang terjadi? Saya menambah energi yang positif dalam diri saya. Ya. Nah, mengenai behavioral strateginya adalah kalau saya me time saya itu saat sekarang itu saya baru menyadari sejak sejak sekitar tahun 2000-an gitu ya, bahwa saya ternyata adalah orang yang senang belajar hal baru. Jadi me time saya bukan istirahat, tapi kalau misalnya saya buka YouTube ya teman-teman, saya belajar hal-hal baru, itu me time saya. Saya senang gitu. Kadang-kadang sampai lupa waktu, terutama yang berhubungan dengan digital marketing. Saya senang sekali belajar hal-hal baru, hal digital marketing. Dan jadi itu cara saya menghabiskan waktu, melakukan me time. Tentu dengan family time juga, tadi seperti Bu Rosa katakan, kita setiap hari Sabtu sejak pandemi itu kami memang membiasakan diri untuk ketemu, gitu ya. Mereka ngumpul di kamar kami, ngapain aja, bisa main monopoli, main kartu, ngobrol-ngobrol, cuman tukar pikiran tentang pekerjaan mereka, gitu. Kadang-kadang mereka suka cerita, gitu, apa kira-kira yang papa mama bisa sharingkan gitu ya dari pengalaman kami, gitu. Atau kadang-kadang kita nonton film di dalam kamar kami, gitu. Jadi itu yang kami lakukan, yang saya lakukan. Oke. Thank you Pak Jimmy, Bu Rosa. Nah, ini maksudnya aku tergelitik nih gitu. Pas waktu Ibu Rosa mengalami istilahnya down ya Bu ya, maksudnya merasa kayak, oh kayaknya nih kesehatan mental aku nih kayaknya terganggu nih gitu ya. Nah, kapan sih kita tuh tahu kalau sebenarnya ini kita butuh bantuan profesional nih Bu, gitu. Dan kemana? Kapan kita ke psikolog dan kapan kita ke psikiater, gitu. Nah ini mungkin pertanyaan dari teman-teman juga ya. Ini kan kita juga nggak ngerti ya gitu. Maksudnya mungkin ada tahapan atau ada level-levelnya gitu Bu mengenai kesehatan mental ini Bu, gitu. Ada. Jadi kalau saya sebut normal bermasalah, semua dari kita normal bermasalah. Kita orang-orang normal bermasalah dengan papa, mama, gitu ya. Ibu saya usia 84 tahun, oh we love her so much, tapi bermasalah dengan dia karena cara ngomongnya nggak nyambung gitu, kemudian juga pendengarannya, jadi bermasalah. Kita semua jadi stres kan, gitu, jadi stres. Bermasalah dengan kakak ipar, dengan kakak, itu normal bermasalah. Kalau yang itu silahkan mencari konselor, gitu kalau mau profesional, atau teman yang bisa dipercaya, teman curhat bahasa saya. Nah ini kebetulan saya baru saja terlibat dalam satu komunitas di gereja yang diadakan oleh Komisi Kesehatan KAJ yang kita sebut dengan DCE, Deus Caritas East, di mana ada 2 unit, satu ruang sahabat, satu jiwa berdaya. Jiwa berdaya itu memberikan pelatihan-pelatihan bahwa ngomong kesehatan mental tuh kayak ngomong lagi, lu minum kopi, sukanya kopi apa, Excelso apa Starbucks, kayak gitu aja, ngomong kesehatan mental tuh enak gitu.
Nah, itu kita mulai dengan normal bermasalah. Hmm. Tapi kalau sudah mulai mengalami masalah yang sedikit serius, naik kelas nih ya, yang tadi yang saya sebut mild depression itu udah tanda-tandanya itu tadi. Ada keinginan untuk bunuh diri gitu ya, sudah mulai sering nangis tanpa sebab, kalau perasaan itu rasanya pengen dikeluarkan tapi nggak tahu mengidentifikasi apa sih perasaan kita, dan tiba-tiba kita pokoknya sesuatu yang lebih serius di tengah-tengah, boleh cari psikolog. Begitu teman-teman. Jadi mungkin teman curhat aja udah nggak bisa. Cari konselor profesional, cari psikolog. Ya, sumbernya banyak. Pasangan suami istri, orang tua dengan anak, anggota komunitas. Ya, di gereja juga banyak masalah ya teman-teman ya. Kita berkomunitas kan berarti ketemu orang lain. Tapi kalau sudah sangat serius yang saya sebut dengan sudah ke arah psikosis, neurosis psikosis, mungkin perlu bantuan yang lebih ke arah kalau saya bilang psikiatri, mungkin dia harus dikasih obat gitu ya, karena kalau nggak dirawat itu akan sangat serius dan biasanya lebih sulit penanganannya. Dan biasanya orangnya tahu, mudah keburu terlambat. Kayak orang-orang yang bunuh diri itu karena terlambat diketahui. Major depression, mulainya dari mild depression. Dari major depression itu sudah parah gitu ya, dan itu harus minum obat karena dia nggak bisa tidur. Dia mengalami insomnia atau dia tidur terus. Kayak gitu-gitulah. Jadi yang pertama sih, dan kabar baiknya Lina dan teman-teman, 90% dari kita normal bermasalah. So we don't need the psychiatrist actually. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi ya itu, kalau nggak ditangani dengan baik, teman curhat tuh teman yang betul-betul listener ya, yang understand, nggak pakai judgment. Gitu aja lu nangis, jangan kayak gitu. Lu kan keren orangnya, kemana-mana lu kan bisa, tapi dia tetap manusia lu. Nah itu yang saya katakan, menjadi teman curhat pun nggak gampang. Kita perlu mengerti bahwa teman kita sedang membutuhkan kita dan kita dipercaya. Ini yang selalu saya katakan ya teman-teman Lina, apa yang kami berikan, seperti saya kalau mendengarkan klien saya di ruang konseling, itu adalah gift buat saya, a gift. Jadi kalau kami memberikan sharing kami berdoa, saya juga bertanya gitu loh, apakah apa yang saya alami secara pribadi perlu saya sharekan, seperti orang bilang mungkin membuka aib. Enggak, buat saya enggak. It is a gift for you. Jadi seperti klien saya memberikan hadiah buat saya, itu masalah dia. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan hadiah itu. Gitu, Lina. Oke, thank you banget nih Bu Rosa sama Pak Jimmy. Nah, teman-teman, kita mau memasuki sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mau masuk sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung raise hand atau mau chat di kolom chat juga bisa, gitu. Nanti untuk pertanyaan yang terbaik, kita akan kasih door prize. Oke, nah. Ini ada pertanyaan ya, aku bacain ya, Pak Jimmy, Bu Rosa. Malam Ibu dan Bapak mau tanya, tips and trick untuk mengatur waktu me time supaya waras di sela-sela pekerjaan, keluarga, dan kawan-kawan. Bagaimana Bapak dan Ibu mengaturnya? Mungkin cerita dulu waktu anak-anak masih kecil, misalnya apa dulu bisa me time. Jadi waktu anak-anak masih kecil nih, Bapak Ibu bisa me time nggak sih waktu itu? Dari Flora Dickens. Silakan. Anak-anak masih kecil. Anak saya 26 tahun sekarang, berarti 20 tahun lalu. Oke, sangat bagus pertanyaannya, ini paling sering saya dapatkan juga. Saya sedikit cerita ya teman-teman, sejak saya menikah saya sudah bilang sama Pak Jimmy, saya bukan ibu rumah tangga full seperti mami mertua saya almarhum, jadi saya harus bekerja. Saya nggak bisa di rumah. Itu menarik ya, saya sudah tekan kontrak kalau menikah, ya, saya harus kerja. Jadi saya memilih dengan sengaja, saya bekerja, saya mengajar di Atmajaya. Jadi waktu Ica dan Glenn lahir, kami cuma pakai babysitter.
Dan puji Tuhan, mami mertua saya, jadi maminya Pak Jimmy, karena beliau anak tunggal, kami tinggal di rumah ini sampai sekarang, tapi dengan kami renovasi supaya di atas itu keluarga kecil kami, di bawah papi mami, yang sekarang sudah tiada, sudah meninggal dua-duanya. Jadi waktu anak-anak masih kecil, saya punya babysitter cuma satu, waktu Ijak itu, karena ada mami mertua yang menurut saya jauh lebih bisa dipercaya ya, supervisor. Tapi untuk saya sendiri, begitu saya pulang, ya mereka dengan kami, dengan saya. Pertanyaannya, me time-nya. Me time saya itu justru yang menarik gitu ya, teman-teman. Saya menjadikan rumah ini dari dulu, kamarnya anak-anak itu nggak pernah ada ranjang yang tinggi, selalu ada di bawah. Cuman ada apa namanya, kasur. Kasur. Jadi kamar anak-anak tuh kasur doang. Yang kalau kami datang tuh bisa jumpalitan berempat, ngangkat kaki, guling-gulingan, and that's my me time. Aneh ya, saya nggak bisa, bukan nggak bisa, me time saya adalah ketika bersama mereka. Tanya, anak saya bandel-bandel nggak? Nakal-nakal nggak? Nakalnya anak-anak ya biasa menurut saya, nggak mau belajar iya, tapi ya selalu puji Tuhan, saya nggak merasa mereka anak-anak bermasalah, up until now. I don't know, bukan berarti begitu hebatnya saya, begitu hebatnya anak-anak, enggak. Mungkin ya teman-teman ya, saya selalu belajar untuk merespon dengan cara yang tepat. Bukan orang yang saya ubah, tapi saya merespon yang saya ubah. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya me time, kemudian kan saya ke kami, karena saya studi S3, Pak Jimmy ikut, dan anak-anak juga ikut, udah nggak ada babysitter, ya me time kamu tuh ya, kami berempatan ke taman, gitu ya. Kalau dibilang sendiri, saya justru sering merasa bersalah kalau saya sendirian. Tapi suatu hari saya tahu saya perlu sendirian. Yang saya lakukan, siapa namanya tadi, Flora ya yang bertanya ya. Saya bilang sama Pak Jimmy ini kalau lagi stres, ya rambutnya sudah tiba-tiba keriting dari lurus keriting lurus gitu ya. Saya bilang sama beliau, saya mau ke salon 1 jam, maksimal 2 jam, tergantung antrian, dan jangan ditelepon. Pak Jimmy ingat apa enggak, saya nggak tahu. Saya bilang sama anak-anak, waktu itu mereka sudah SD, sudah lebih besar. Mama mau ke salon, cuman sebentar, 2 jam, sekalian ngajarin mereka waktu ya, dari jam 9 sampai tidak boleh ditelepon. Maksudnya apa? Supaya saya menikmati dengan rasa tidak bersalah. Ingat tadi saya kolerik, kalau istirahat itu saya bersalah. Saya pun mengajarkan diri saya bahwa kalau anak-anak tidak telepon karena saya minta, itu bukan salah saya untuk tidak dekat dengan dia, karena saking dekatnya saya dengan mereka. Tapi saya layak, saya deserve to be healthy. Nah, ke salon itu yang murah meriah tadi itu adalah cara saya untuk entertain myself, minta dengan mengatur waktu dan minta bantuan Pak Ji. Pak, tolong ya, bilangin anak-anak, dan beliau dengan senang hati menolong, karena beliau juga dekat sama anak-anak. Cerita saya sih yang saya ingat itu ya, karena saat itu mereka remaja, mereka SMP, SMA juga, ya puji Tuhan. Oh ya, Glenn yang pernah mengalami masalah dengan akademiknya, raportnya merah, tapi ya setelah itu kami bicara dengan baik dan naik kelas gitu ya, puji Tuhan. Tidak ada, nggak tahu apa lagi ya. Kalau saya, me time saya adalah orang rumah, Bapak Ibu. Saya sebaliknya seperti tadi saya cerita ya, Bu Rosa itu energinya keluar, senang. Salah satunya beliau sedang jalan, keluar. Kalau saya sebaliknya, saya adalah orang yang sangat senang di rumah. Jadi kalau misalnya suruh milih nih teman-teman, event keluar kota, event keluar negeri, kadang-kadang saya lebih enjoy di rumah, nggak tahu kenapa. Buat saya, rumah saya ini bukan istana gitu ya, tapi buat saya, apa ya, saya bisa menemukan ada aja yang saya bisa lakukan di rumah ini. Saya nggak pernah bosan berada di rumah. Jadi itu sebabnya tadi saya bilang bagaimana saya mencoba, tapi saya mencoba mengerti Bu Rosa yang punya kebutuhan yang berbeda ya. Jadi me time saya adalah ada aja yang saya lakukan. Saya nonton TV, kalau saya lagi capek, saya bersosial media, saya baca buku, main dengan anjing, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang saya bisa lakukan. Tapi memang paling banyak itu aktivitas saya adalah di internet.
Karena buat saya, apa ya, saya kebetulan adalah certified coach, teman-teman. Saya bukan banyak sih ya, saya membantu orang untuk memiliki kehidupan lebih baik, gitu ya. Jadi tapi banyak juga yang istilahnya tidak punya uang untuk bicara dengan orang yang memiliki tarif tinggi. Jadi saya melalui sosial media itu saya seringkali memberikan pro bono. Mereka curhat dengan saya, tanya kadang-kadang tentang hidup, kadang-kadang tentang diri mereka, kadang-kadang tentang bisnis. Kebetulan saya juga berbisnis, jadi saya bisa ada sedikit-sedikit pengetahuan tentang bisnis. Jadi itu yang saya coba dan itu me time buat saya. Itu sebuah saya senang berbagi. Kebetulan kalau cerita sedikit ya, kesenangan saya membantu orang ini, saya dulu awalnya tuh nggak nyadari bahwa saya tuh senang bantuin orang. Ternyata sejak SMA dulu jadi ada sebuah acara ya di radio, sekarang radio udah nggak ada, namanya Radio Dharma Wangsa. Itu ada sebuah acara namanya Numpang Tanya. Jadi cerita itu adalah ada orang nelpon cerita, lalu pendengarnya dikasih kesempatan oleh penyiar radio untuk memberikan jawaban. Nah itu saya senang sekali. Waktu itu yang saya lakukan waktu SMA, sejak SMA itu saya sampai ke telepon umum, teman-teman. Ke telepon umum, padahal telepon umum kalau dulu itu harus bayar gitu ya, pakai uang jajan saya. Tapi saya senang melakukannya, itu me time buat saya. Saya merasa saya bermanfaat untuk orang, ada feel good gitu loh. Ya. Kadang-kadang orang kebanyakan malah mereka nggak kenal saya, gitu ya. Karena mereka ketemu saya lewat sosial media. Itu cara saya me time. Oke, terjawab ya, Ci Ola ya. Oke, kita next ya, pertanyaannya. Ini dari Ciyose. Kita semua masih terus berjuang mengusahakan punya mental health yang baik. Dan kadangkala ketika menghadapi masalah yang cukup pelik, kita mengalami mental breakdown. Bagaimana caranya sebagai orang tua, kita menghadapi diri sendiri sambil menjaga mental anak-anak tetap positif? Karena situasi mental kita sangat mempengaruhi pasangan dan anak-anak. Thank you. Nah, gimana? Ya, saya setuju Yose. Ini pertanyaannya susah nih. Si Yose. Saya setuju dengan Yose bahwa sebagai orang tua kita diharapkan, ya ini tuntutan yang menurut saya juga tuntutan masyarakat ya. Orang yang lebih dewasa, orang yang lebih pokoknya lebih dewasa, lebih berpengetahuan, lebih ini, lebih itu, lebih powerful, biasanya juga dituntut lebih sehat, lebih waras, gitu ya. Itu saya setuju. However, pada saat yang bersamaan, tuntutan sosial itu justru bisa menjadi sumber breakdown kita. Yang tadi seperti saya cerita, kamu kan konselor, nggak 1-2 tahun loh, sekian tahun gitu ya. Saya sejak memutuskan jadi lulus dari S1 tahun 88, langsung jadi konselor, dan itu saya sekolah S2 khusus konseling. Itu sudah membekas menjadi identitas saya yang membuat saya harus selalu merasa dirinya harus sehat mental ya, dan melelahkan. Nah, ketika melelahkan, saya punya anak yang waktu itu belum dewasa. Anak-anak saya gimana ngeliat mamanya yang gampang nangis, gimana ngeliat mamanya yang mukanya murung. Dan itu saya mau bersama Yose dan teman-teman tidak mudah. Tidak mudah untuk selalu tampil oke. Ya, karena berat. Nah, disitulah sekarang jawaban yang kedua dari pertanyaan Yose. Lalu kita mesti bagaimana? Tidak ada cara lain, karena saya juga mengajar konseling, saya mengajar apa yang saya hayati dan apa yang saya lakukan. Bahwa ketika kita tahu kita bukan malaikat, maka dengan rendah hati kita harus mencari bantuan. Jadi cara mencari bantuannya ada beberapa. Ada yang namanya self-help, saya baca buku, saya meditasi, tadi kembali ke cara yang saya jelaskan di awal ya. Dan betul-betul juga mencari orang yang saya percaya, yang tidak harus suami, orang yang netral, yang mengerti saya dan tidak harus cerita dari A lagi, untuk sampai di titik T misalnya. Untuk cerita di titik.
Dan saya bersyukur saya punya seorang mentor yang saya temui 10 tahun lalu. Sebelum 10 tahun lalu saya punya teman yang juga sesama konselor yang, ayo Ros mau cerita apa gitu, atau saya panggil dia, Trin, gue mau cerita dong. Dan itu enak sekali. Jadi seek help itu tidak selalu dari anggota keluarga kalau Anda merasa justru membebani anggota keluarga Anda, misalnya suami Anda, gitu ya. Karena mungkin mereka begitu care sama kita, akhirnya menjadi khawatir gitu kan. Jadi bilang sama Pak Jimmy, I'm okay, saya akan cari bantuan. Dan mungkin kalau tidak ke kamu, saya akan cari bantuan ke orang lain. Nah, saya biasanya cerita sama mentor saya sampai nangis-nangis gitu ya. Selesai cerita, seneng lagi, seger gitu, dan itu lumayan membantu. Mudah-mudahan membantu ya Yose. Jadi intinya adalah sadari bahwa itu adalah pressure ketika kita dituntut ya menjadi orang tua, harus lebih ini gitu. Apalagi Yose juga punya latar belakang psikologi. Lo kan belajar psikologi, terus teman bilang, alah gitu aja lo pikirin. Mungkin dia bermaksud baik untuk meringankan hati kita, but cari yang benar. Cari orang yang betul-betul understand you dan mau mendengarkan kamu. Oke, semoga membantu ya Yose ya. Oke, thank you Ibu Rosa, Pak Jimmy. Ini saya baru tahu juga ya Bu ya, kalau orang koleris itu kebanyakan yang kalau istirahat itu ngerasa bersalah gitu ya Bu ya? Karena orang kolerik itu senang kerja. Oh. Iya. Okay. Dia adalah task oriented. Task oriented itu orientasinya pekerjaan. Iya. Tugas gitu. Makanya dia senang achievement. Itu sebabnya kalau kita tahu kita seorang kolerik tidak apa-apa, tapi selalu saya bilang apapun tipe kepribadian kita, kekuatan kita jangan dibawa ke titik ekstrim, karena itu bisa jadi kelemahan. Orang kolerik yang kekuatannya kerja dan leader, pemimpin dibawa ke titik ekstrim jadi workaholic, jadi bossy, dan dua-duanya nggak menyenangkan. Gitu. Orang sanguin kayak saya yang senang cerita, ngobrol, ketawa ke TV, dibawa ke titik ekstrim, ngomong sendirian. Dan dia nggak mau dengerin orang. Gitu. Terlalu optimis jadi slebor tadi saya. Ya. Orang melankolik seperti Pak Jimmy, kekuatannya apa? Teliti, tekun, cari data, dibawa ke titik ekstrim jadi perfeksionis. Jadi menunda-nunda keputusan. Mau beli meja, ada botel dikit, nggak jadi beli meja. Itu kami pernah loh. Ini beneran. Saya kan sanguin kan. Jadi itu udah mejanya kayak gini-gini. Pas datang ke toko furniture, pilih Pak Jimmy, ini bagus nih Pak, warna udah cocok, harga cocok. Kelihatan satu botel, saya nggak lihat. Jangan deh mah. Akhirnya saya jadi bete kan. Udah capek-capek, udah 2-3 toko. Pulang kita tidak jadi beli meja. Itu bisa jadi sumber pertengkaran loh teman-teman. Ya, jadi, dan pragmatis yang terakhir. Pragmatis itu kekuatannya apa? Tenang, damai, nggak mau konflik. Itu anak perempuan saya kemarin baru cerita dia. Tapi dibawa ke titik ekstrim, jadi dia lebih banyak pleasing people. Dia juga capek. Jadi dia nggak ada ambisi, dia merasa bahwa semuanya damai dan senangnya menyenangkan orang lain. Dianya capek. Jadi kita bawa ke titik tengah semuanya. Dan itu proses. Gitu ceritanya. Jadi kalau saya ngomongin personality plus bisa 3 jam sih. Nggak apa-apa, Bu. Buat pengetahuan nih, penting nih, Bu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau bertanya bisa langsung raise hand. Atau sudah? Coba ya. Oke. Kelihatannya pertanyaan ada. Oke, dari Cidea ya? Boleh, Ci, langsung unmute. Halo, selamat malam. Halo malam, Ci. Ya, thank you buat kesempatannya. Saya cuma mau nanya nyambung pertanyaannya dari Flora untuk me time. Mau minta tips and trick-nya sih Ibu Rosa. Jadi kalau misalnya dulu kan saya, jadi kalau mau cerita sedikit, intinya kan dulu saya bekerja. Nah kalau bekerja itu kan me time
saya kan suka me time-nya tuh sama, misalnya ke salon gitu kan, terus belanja atau enggak makan sendiri atau enggak jalan-jalan sendiri gitu kan, misalnya kayak gitulah, atau enggak jajan gitu kan. Nah, ketika saya kan orangnya ekstrovert juga, jadi dia suka me time-nya sama teman-teman, terus ketemu orang gitu kan, ketawa-tawa gitu kan. Terus nah kan ceritanya setahun belakangan ini kan saya kan berubah nih jadi ibu rumah tangga, jadi full gitu kan. Nah, tiba-tiba waktu me time saya berubah. Jadi yang tadinya me time-nya udah happy gitu kan, maksudnya udah tahu ini gitu kan, untuk mengontrol emosi dan segala macam gitu kan. Nah, ternyata ketika di rumah me time-nya harus berubah nih, harus change. Dan berubahnya itu lumayan drastis sih kalau maksudnya menurut saya. Kalau mau jajan, dulu kan kerja. Jadi kalau kerja, at least punya gaji sendiri, bisa beli apa aja yang kita suka, yang saya suka gitu kan. Kalau sekarang kan, waduh, kayak ya harus pikir gitu kan. Terus kalau anak saya masih kecil, ada 2. Nah itu kan kalau mau me time, saya kan sendiri nih, jadi nggak ada yang bantuin gitu kan. Jadi kita tuh waktu itu saya pernah me time bareng-bareng sama mereka gitu kan, ke playground atau apa yang gerak-gerak. Emang saya kan suka gerak gitu, cari akal gitu supaya bisa sayanya juga agak napas gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa ya. Terkadang ternyata harus butuh saya sendiri gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari Bu Rosa, kira-kira tipsnya gimana ya kalau terjadi change-nya tuh drastis gitu, karena kalau buat saya sendiri, saya nih masih mencari gitu waktu me time, karena contoh saya udah bilang sama suami saya, aduh saya butuh me time, jadi saya pergi gitu misalnya setiap minggu gitu, tapi itu ternyata cuman bertahan misalnya nggak konsisten gitu. Jadi kadang-kadang sebulan dalam udah happy nih, oh yaudah setiap hari Jumat gitu, me time gitu, bisa pergi. Ternyata cuma bisa 2 kali, habis itu nggak bisa lagi gitu kan. Terus ternyata bisa pada saat temenin anak-anak ngeles gitu kan. Misalnya ngeles apa gitu, saya cepet-cepet gitu. Kalau mereka kelas jajan ke bawah gitu atau apa gitu. Tapi ternyata itu cuma bisa berlangsung sebentar-sebentar dan itu malah jadinya saya nggak tahu ya, saya belum menemukan kenyamanan sih, jadinya jadi malah mau me time jadi malah jadi kayak ngos-ngosan gitu Bu. Jadi maksudnya kalau misalnya boleh, kira-kira Ibu punya tips and trick nggak buat orang yang kalau misalnya kayak saya gini gitu, maksudnya change-nya terlalu kalau saya bilang terlalu Drastis ya, Ci? berbeda ya, terlalu drastis gitu misalnya, contohnya kayak gitu sih kalau. Thank you Ibu Rosa. Terima kasih Dea. Yes, pertama kalau anak sekarang bilang I feel you ya, saya syukur-syukur bisa memahami Dea. Tadi dikatakan dari kerja lalu menjadi ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil ya. Pertama yang saya mau sampaikan adalah yuk kita definisikan me time. Me time itu tidak selalu harus sendirian. Me time itu adalah merasa diri diperhatikan. Jadi, I deserve to be treated the nice way, the nicest way. Saya layak untuk diperlakukan dengan cara yang terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Naturally, ini saya bicara sebagai perempuan ya, saya minta maaf dulu sama Pak Jimmy, karena pasti beda. Naturally perempuan itu dilahirkan dan dididik, dibesarkan dengan sebuah tuntutan yang tanpa sadar dia terima, yaitu menjadi pengayom, gitu ya, pengatur suhu rumah tangga. Coba kalau anak perempuan sekian tahun belum menikah,
Pasti kalau lagi arisan atau lebaran ditanyanya apa? Kapan nikah, gitu kan? Sudah menikah, kapan punya anak? Punya anak satu, kapan yang kedua? Terus akhirnya dia sebel kan? Dia ditanya terus kapan kawin, dia tanya sama tante dan yang sudah lanjut usia di pemakaman, kapan gilirannya? Nah, sama kan nanya giliran. Ini bercanda ya. Anak saya waktu saya bercanda dia ketawa ngakak. Jadi saya kembali yaitu tuntutan. Nah, tapi kadang-kadang kita dengan tuntutan itu kita merasa itu memang begitu gitu. Lahir sebagai anak perempuan itu memang begitu. Di Indonesia pula ya. So Dea, mari teman-teman perempuan di sini, para ibu, para istri, tidak dengan segala hormat untuk para suami ya Kak Jimmy, pasti mengerti. Tapi yang mau saya katakan adalah kita bedah apa kata Mita. Bicara kesehatan mental, saya merasa bahwa kita tidak egois loh, kita tidak selfish untuk memperhatikan bahwa saya, ya sebut nama masing-masing, Rosa, Dea, Sylvia, gitu ya, siapa lagi di sini, Lina, Yose. Rosa, you deserve, kamu layak to be treated the nicest way. Kamu layak untuk diperlakukan dengan cara yang paling manis. Oleh siapa? Oleh dirimu. And that's me time. Nah, itu satu, Dea ya. Caranya silahkan. Tapi Dea sudah tadi mengatakan, perubahan saya drastis, Bu. Berarti Dea sedang mencari cara terbaik. Jadi kalau sekarang nggak konsen, saya masih belum cocok, menurut saya nggak apa-apa, itu proses. Itu proses. Karena begitu 2-3 kali Dea merasa cocok, nanti Dea, mungkin saya nggak tahu tipe kepribadiannya apa, kolerik atau sanguin, orang sanguin itu nggak bisa konsisten. Susah konsisten. Saya ketawa karena itu saya banget ya. Jadi dia akan balik lagi dari yang namanya stabilitas, rutinitas, dia pasti mencari perubahan lagi tuh. Dan akhirnya kayak nggak konsisten, padahal itulah dia. Dia makin pusing apa nggak nih? Saya jawabannya dengan dia makin pusing kayaknya dia. Jadi kalau dia merasa nyaman dengan guling-gulingan sama anak-anak, ya guling-gulingan. Karena itu me time kamu. Tanpa rasa bersalah. Kalau dia kepengen jajan turun, gitu ya, dengan berkomunikasi dengan suami, dengan mama turun sebentar ya, dan nikmatinya 5-10 menit itu nikmati aja gitu. Ya, misalnya serurut apa itu, es krim, ya nikmati. So, saya sih merasa bahwa tidak ada rumusan me time itu. Kalau saya ya ke salon. Kadang-kadang saya juga seperti Pak Jimmy cuma nonton film-film lucu, ketawa-ketawa, itu me time buat saya, 15 menit, 30 menit. Jadi apapun itu, rumusnya adalah saya, Rosa, sebut nama masing-masing, layak untuk diperlakukan yang terbaik oleh diri saya. Itu bukan selfish. Karena begitu energi saya full, begitu saya sehat, maka dengan mudah juga saya membantu orang lain sehat. Dalam peran-peran saya, sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak, sebagai pengajar, dan seterusnya. Yes, love ourselves, betul sekali Yose. Jadi kalau kita terus menomorduakan diri kita, lama-lama bukan kita jadi kita pengen nomor satu, enggak. Dengan terus kita mendahulukan kepentingan orang lain, kita lupa bahwa orang yang paling penting didahulukan adalah diri kita. Bedakan antara selfish dengan selfless. Selfless itu melupakan diri, itu dulunya di titik ekstrim. Gitu ya. Kita nggak mau jadi egois memang, tapi kita juga layak untuk mendahulukan diri kita. Dan itu adalah rumusan saya dari dulu. Makanya saya senang sekali dengan bicara mengenai self love. Gimana saya mencintai Tuhan kalau saya nggak mencintai diri saya sendiri? Ya lihat setiap kali lihat kaca jelek amat nih orang gitu ya. Yang menciptakan sedih dong ya. Gitu Dea. Moga-moga membantu ya Dea ya. Semangat. Oke, saya balikin kembali ke kita. Oke, thank you Bu Rosa. Nah, ini aku buka satu pertanyaan lagi mungkin buat teman-teman yang masih mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya, karena keterbatasan waktu, kita buka pertanyaan terakhir.
kelihatannya sudah cukup ya. Oke. Oke, nah, nanti ini, Bu Rosa dan Pak Jimmy boleh pilih 2 ya, pertanyaan terbaik. Nah, sekarang boleh, Pak Jimmy sama Bu Rosa boleh, kasih closing statement nih buat kita semua yang ada di sini, mengenai tema hari ini. Pak Jim bilang, "Kamu aja." Dan soalnya kalau ditanya, saya adalah orang yang selalu harus direncanakan. Karena kalau ditembak begitu, kadang-kadang mesti mikir apa ya? Ini saya nggak ketawain beliau, tapi memang begitu tuh kan. Saya orangnya spontan banget gitu. Suami saya lebih reserve begitu Saya ya. terstruktur. Apapun semua ada rencana. Oke. Saya selalu mengatakan gini kepada teman-teman, apa sih yang menyebabkan kita tertekan? Saya pernah nonton sebuah video gitu ya. Kalau kita menggenggam sebuah, ini kayak megangin botol ya, megangin botol. Teman-teman lihat nggak isi botol ini ada isinya? Ada ya. Tapi kan sedikit kan. Jadi sebenarnya ringan ya. Tapi coba kita pegang 1 jam. Saya sengaja diam dulu, teman-teman bayangkan. Isi botol yang sedikit ini kita pegang 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka akan menjadi berat. Jadi bukan beban hidup kita yang membuat kita berat, bukan ukurannya, tapi berapa lama kita pegang dan merasa kuat. Itu satu. So, please ajak orang lain untuk bersama. Begitu ya. Yang kedua, sumber tekanan kita adalah kompetisi. Maka saya selalu mengatakan pada diri saya, dan walaupun saya kolerik, terima kasih Tuhan saya dikasih kolerik, saya nggak bisa nolak. Itu hadiah dari Tuhan. Dan kekuatan sekaligus kelemahan orang kolerik tadi saya sudah katakan, melihat kompetisi. So, berhenti berkompetisi. Karena saya tidak akan berkompetisi dengan siapapun. Saya melihat diri saya hari demi hari. Saya lebih penting mencari inspirasi daripada kompetisi. Kalaupun ada teman yang lebih dulu maju ke panggung, mungkin saya perlu bertanya pada diri saya, apa sih yang dia lakukan yang belum saya lakukan? Tapi bukan kok dia bisa curang nih gitu ya, nggak fair nih, atau jelaslah dia bisa soalnya dia begini-begini. Itu nggak sehat gitu ya. So, itu yang kedua. Dan terakhir tentunya teman-teman, kita punya Tuhan yang selalu mengatakan, pakailah hook yang aku pasang, karena hook itu tidak melebihi beban. Dan belajar daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Gak ada cara lain untuk kita meringankan beban kita selain tadi jangan pegang terlalu lama gitu ya. Nikmati dan enjoy, dan ya seperti saya selalu bilang, ajak Tuhan. Tuhan pasti kasih keringanan. Nah, itu sudah saya alami. Ada aja gitu ya, tiba-tiba saya disuruh ikut seminar, kalau enggak kan saya nggak tahu tuh saya kalau saya nggak disuruh seminar kan, dan saya manut tuh apa ya, obey, nurut gitu, nggak merasa kan gue udah tahu, enggak, saya ikut aja, mau saya ikut belajar. Nah itu di acara Tuhan bicara, Lina, saya manggil diri saya Lina ya, Lin, something wrong with you. Nah waktu saya mendengar suara itu lewat pembicara, dan situlah yang saya katakan saya menangis itu, karena akhirnya saya tahu bahwa saya lemah, tapi saya lemah bukan berarti saya kalah. Orang beriman kan kalau jatuh nggak terjerembab ya. Gitu Lina. Jadi itu. Thank you banget Bu Rosa dan Pak Jimmy. Aduh, ngena banget nih. Oke, nah sebentar saya akan bacain pengumuman. Nanti Bu Rosa dan Pak Jimmy boleh pilih ya untuk 2 penanya terbaik. Oke, dipersilakan untuk pengumuman, mungkin ada slide-nya. Cuman kayaknya nggak ada slide deh, Lin. Oh, oke. Ya. Berarti pengumuman dari aku aja ya. Oke, untuk ya.
Oke, thank you Kowi. Untuk komunitas mau menginfokan bahwa komunitas Mayo itu mengadakan Mayo Premier. Mayo Premier itu apa sih? Mayo Prayer Meeting and Gathering. Jadi diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama. Jadi untuk di Oktober itu tanggal 1 Oktober. Lalu Mayo Talk Show seperti pada hari ini itu diadakan di setiap Jumat minggu keempat. Jadi jangan lupa bulan depan itu ada lagi ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk follow IG kita. Ini ada 3, @komunitas_mayo. Itu untuk yang pasutri, @mayo.teens untuk yang teenager, dan @kids.mayo. Itu untuk yang anak-anak. Gitu. Jadi papa-mama boleh follow minimal 2 ya. Kalau anak-anaknya kids ya berarti yang pasutri sama kids gitu. Oke. Nah, untuk pemenang door prize hari ini, Ibu Rosa sama Pak Jimmy udah tentuin? Tadi kami ngobrol, jadi yang pertama kami berikan untuk Dea, yang kedua untuk Yose. Terima kasih. Kongres, si Dea dan Ciose. Oke, thank you Pak Jimmy dan Bu Rosa. Kita senang banget nih atas kesediaan Bu Rosa dan Pak Jimmy di waktunya yang super sibuk, meluangkan waktu untuk kita semua untuk berbagi mengenai kesehatan mental pada hari ini. Senang banget. Aku sendiri pun dapat banyak banget dan pastinya bermanfaat banget buat kita dan keluarga kita. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau doa tutup yang saya pimpin. Mari kita tenangkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh hadirkan Pak Jimmy dan Bu Rosa di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti lebih lagi mengenai kesehatan mental. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang boleh dibagikan pada hari ini, boleh bermanfaat bagi kami dan keluarga kami. Biarlah kami boleh lebih mengerti lagi Tuhan Yesus mengenai kesehatan kami sendiri terutama. Biarlah kami juga boleh mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan dan penghiburan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Bu Rosa dan Pak Jimmy agar mereka berdua boleh, hubungan suami istrinya boleh Engkau jagai selalu, dan hubungan dengan anak-anaknya juga boleh Engkau lindungi Tuhan. Biarlah pasangan suami istri ini boleh semakin memberkati pasutri-pasutri di luar sana dan orang-orang di luar sana. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami hari ini. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you so much, Pak Jimmy dan Bu Rosa. Terima kasih Lina dan teman-teman semua, Sylvie, Yose. Terima kasih banyak. Thank you. Mari kita pujian penutup dulu ya, teman-teman. Silahkan. Jiwa dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan cipta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita.